Satu orang. Alia. Sudah ready catatannya mana? Sebelum ditulis judulnya, kita tanya jawab dulu ya. Coba biar semangat, mana yel-yel SMP 2-nya masih ingat? Ya. Nah, coba saya kalau Bu Rosdia bilang siapa kita, jawabnya Spenua. Siapa kita? Spenua. Kalau Bu Rosdia bilang Spenua, kalian 3 kali jawab. Oke? Ya. Siapa kita? Spenua. Spenua? Jaya, jaya, jaya. Oke, anak-anak sekalian, materi dari Bu Rosdia jamnya sekarang ini tentang apa ya? Kita akan tulis nanti setelah tanya jawab. Baik, kita mulai dulu tanya jawab. Silakan yang menjawab pertanyaan katakan namanya, nanti tulis sama kakak pendamping, oke? Hai, sudah siap? Sudah. Baik, pertanyaan yang pertama. Untuk apa kalian datang ke sini? Belajar. Kalau setuju udah ramai. Untuk apa? Belajar. Semua setuju untuk belajar. Semua setuju untuk belajar? Baik. Tahu belajarnya bagaimana? Tahu ya, karena sejak SD kalian belajar kan? Berapa tahun? Lalu di SMP berapa tahun? 3 tahun. Ibu Rosdia tanya, sama atau tidak? Tidak. Belajar di SD dengan belajar di SMP? Beda. SD beda, SMP beda, SMA juga beda. Oke, kalian datang ke sini mau belajar. Terus dia tulis belajar. Anak sekalian, yang akan dibicarakan pada kesempatan ini adalah tentang cara belajar ASN. Oke, tulis cara belajar. Ini namanya belajar yang efektif. Oke. Cara belajar. Oke, semuanya bisa kesini lagi. Belajar yang efektif itu maksudnya apa? Yang mudah, efektif. Belajar yang bagaimana ya? Yang serius. Belajarnya efektif. Caranya begini. Berarti belajarnya fokus. Apa lagi? Belajar yang efektif itu cara belajar yang baik. Cara belajar yang tepat. Kayak gini caranya. Ya, baik. Sebelum itu, Ibu Rosdia tanya dulu. Siapa yang mau bicara nih? Apa itu belajar? Karena itu belajar kan kelas 6 tahun di SD. Apa itu belajar? Boleh bicara siapa saja. Apa yang maksud belajar? Baik. Menuntut ilmu. Dicatat Kak, ini namanya siapa? Saya. Ada lagi. Belajar itu katanya menuntut ilmu. Yang ini apa? Mencari ilmu. Ini menuntut, mencari. Menuntut, mencari ilmu. Ada lagi? Menambah wawasan. Belajar adalah menambah wawasan. Mendapatkan ilmu. Sudah 4 orang kita kasih plus ya. Berani sudah jawabannya bagus semua. Mencari ilmu, menuntut ilmu, menambah wawasan, mendapatkan ilmu. Ibu
dia setuju. Ibu Rusdia tanya lagi. Mencari ilmu adalah belajar. Mendapatkan ilmu dengan belajar. Ya, itu tanya. Bisa nggak belajar itu kamunya diem aja di rumah, nyantai aja, bisa tidak? Ya. Tidak bisa. Berarti harus ada yang dilakukan. Harus ada yang dilakukan. Tadi bilang sama teman. Ya, oke, coba disimpulkan ya. Tadi ada kata mendapatkan. Terus katanya nggak diam aja, jalan ketemu bu guru, bertanya kepada bapak ibu guru, berdiskusi, menyimak penjelasan guru, mengamati gambar, mengamati video, berdiskusi, presentasi, merangkum. Tidak bisa dilaksanakan dengan diam saja. Berarti ada apa ya? Ada gerak, ada usaha. Ada usaha. Berarti ini usaha ini. Udah dapat usaha untuk mendapatkan tadi. Mendapatkan apa tadi? Ilmu pengetahuan. Ya, ini pengetahuannya tidak berdiri sendiri. Pengetahuan ada sikap, ada keterampilan. Halo. Hai. Ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Tidak cukup nak pengetahuan saja. Kalau sikapnya tidak baik. Misalnya pinter 100 nilainya, tapi sombong, belum bisa dikatakan belajar dengan baik. Hasil belajarnya belum baik. Lagi sudah pinter jadi sarjana, S1, S2, S3, pinter kan? Jadi pejabat, tetapi dia korupsi. Belum dibilang berhasil belajarnya, karena baru pengetahuan. Belum ada apanya? Sikapnya belum. Satu lagi, keterampilan. Matematika sudah pandai menghitung-hitung, tetapi begitu membelanjakan uang, kembalinya berapa, suruh ngitung untung dan rugi, dia tidak bisa. Itu namanya belum mencapai keberhasilan, karena belum terang. Kalau pelajaran agama, hukum ilmu tajwid, nah, hukumnya harus dengung, hukumnya harus putus. Itu namanya pengetahuan. Mana keterampilannya? Ketika membaca Quran, dia menggunakan teori-teori tersebut. Kapan dengungnya? Harus praktek. Lalu satu lagi, kalau sudah pandai membaca Al-Quran, dia tidak boleh sombong. Tiga-tiganya untuk kepentingan hidup. Ya, ulang sekali lagi. Belajar itu apa katanya? Sebuah usaha untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Jelas ya? Satu lagi, orang mengatakan, ahli mengatakan bahwa belajar itu adalah proses. Proses apa? Proses tingkah laku. Anak-anakku, waktu lahir kalian sudah sebesar ini? Sudah bisa bahasa Inggris? Belum. Sudah bisa silat? Belum. Waktu lahir gimana?
Waktu lahir gimana? Kecil. Baby kan? Kok bisa segede gini? Sudah melewati proses baby, kemudian anak bayi, anak kecil, sehingga tumbuh melalui namanya proses. Belajar juga merupakan proses. Proses apa? Proses tingkah laku. Mana tingkah lakunya? Berproses dari tak bisa menjadi dari tidak paham menjadi paham, dari tidak baik menjadi baik, dari tidak terampil menjadi terampil. Bisa dibilang proses di situ ada perubahan. Ini perubahan. Dari bayi udah segini. Dari nggak bisa bilang mama, susah. Berproses tiap hari, mama. Sekarang segala macam nggak bisa. Namanya proses. Halo, proses tingkah laku itu tadi dari tidak bisa menjadi dari tidak pandai menjadi pandai, dari tidak jujur menjadi jujur, dari tidak berani, tidak percaya diri menjadi dan dari tidak terampil menjadi itu pengertian belajar sebuah proses. Jadi dua ya. Yang pertama usaha. Usaha itu ada gerak, ada capek, ada mikir. Tangan, mata semua bergerak, berusaha, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan hidup. Yang kedua, belajar itu ternyata proses yang harus dijalani, yaitu proses tingkah laku. Sampai situ jelas? Supaya belajarnya efektif, ada yang harus dipersiapkan. Jadi judul poin yang kedua adalah persiapan belajar. Ya. Persiapan belajar. Maksudnya apa? Sebelum belajar. Sebelum belajar harus ada persiapan dulu supaya belajarnya efektif. Oke. Kalian buat poin-poin ada 4 saja. Kalau orang lain bikin banyak, kita 4 saja supaya mudah kamu lakukan kalau teman-teman. Yang pertama, tumbuhkan motivasi. Oke. Yang pertama, tumbuhkan motivasi. Apa itu motivasi? Tumbuhkan motivasi nih. Kepercayaan, apalagi keberanian. Baik, contoh motivasi ini. Contoh motivasi ini. Kata ngelihat orang yang sudah bisa tumbuh apa tuh? Motivasi. Jadi motivasi itu apa? Kepercayaan diri. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, yaitu belajar. Ya kan? Coba nak, kata mama sama bapak di rumah, hei nak, kalau dapat peringkat 1, nanti papa belikan kamu HP baru. Senang apa senang? Senang. Terus gimana caranya supaya dapat peringkat 1? Belajar dengan iya. Itu namanya motivasi. Dorongan. Ya, tapi itu dari luar. Kan dari ayah. Ayah nggak di sini. Motivasi ada 2. Bisa dari luar, ayah
kepala sekolah, Bu Guru kata kepala sekolah, siapa-siapa yang peringkat 1 nanti dikasih piala, dikasih sertifikat untuk nanti melanjutkan ke SMA. Nanti ke SMA-nya jalur prestasi. Seneng nggak? Caranya gimana? Belajar dengan terpacu karena punya motivasi. Nah, yang ditumbuhkan motivasi itu dari dalam diri yang harusnya dilakukan. Yang mana yang di dalam diri? Tadi dari luar, dari Bu Guru, dari orang tua. Sekarang kalau motivasinya dari dalam diri, apa ya? Supaya semangat dari hati. Tadi sudah dijawab sama lihat orang, ada ini ya? Oh, lihat orang masih dari luar ya? Oke. Bu Guru dia tanya, siapa yang mau jadi dokter? Banyak sekali. Oh, 1, 2, 3, 4. Mana yang mau jadi tentara? Mana yang mau jadi polisi? Yang lain mau jadi apa? Oh, mau jadi menteri. Yang tinggi lah menteri mah. Mau jadi Bu Guru. Mau jadi guru 1, 2. Mau jadi presiden. Mau jadi presiden. Itu yang tinggi lah. Baik. Sekarang boleh dia tanya. Bisa kalian raih cita-cita tuh kalau belajarnya ogah-ogahan? Tidak. Jadi harusnya gimana? Nah, belajar dengan sungguh-sungguh. Namanya motivasi. Motivasinya berupa apa tadi? Cita-cita. Anak kelas 7 SMP 2 tidak boleh nggak punya cita-cita. Semua harus punya cita-cita. Sudah punya? Sudah. Oke, save ya. Dokter, presiden, menteri, guru, tentara. Sebelah sini begitu ditanya, kamu mau jadi apa? Nah, wajib tahu hari ini. Kamu mau jadi apa yang baik? Jutawan. Mau jadi jutawan. Jutawan bukan profesi. Kenapa jadi jutawan? Karena dia punya profesi. Profesinya boleh apa aja bisa jadi jutawan. Mau profesinya apa? Pekerjaannya apa jadi jutawan? Tahu sih banyak. Pengusaha. Oke, saya mau jadi businessman. Tentara. Pengusaha. Pengusaha apa? Astronot. Ini sudah tadi. Pengusaha. Tentara. Tentara tegak badannya ya. Ya. Teknik. Iya, tentara sengaja. Pemadam kebakaran kecil-kecil luar biasa. Aplaus ya. Semua punya cita. Sekali lagi, cita-cita tidak bisa diraih dengan nyantai. Harus ada kerja. Tuh namanya apa tadi? Motivasi. Tumbuhkan motivasi belajar. Apa cita-citamu? 2. Buatlah. Karena main juga persiapan. Tadi suruh menumbuhkan, sekarang buatlah jadwal belajar. Buatlah jadwal belajar. Oke, jadwal. Buatlah jadwal belajar teratur. Ayo, sudah MPLS? Nanti malam dibuat. Buatlah jadwal belajar yang teratur. Ya, jadwal belajar kan udah dikasih dari sekolah, bukan? Kalau dari sekolah nggak usah bikin, tinggal print, tempel. Nggak bikin itu namanya tinggal tempel. Yang dimaksud buat di sini adalah
jadwal belajar di rumah. Yang nomor 2 ini, buat oleh kamu jadwal belajar yang teratur. Kapan jadwal belajar di rumah? Oke, kalian kan nanti pulangnya jam 3 kalau sudah mulai aktif. Sekarang rencanakan, diskusikan sendiri kira-kira jam berapa saya bisa belajar. Kapan? Di rumah. Kapan mau belajarnya? Kan nanti pulangnya jam 3 setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat enggak, Jumat sampai Jumatan aja. Enggak ada sampai sore. Jadi kira-kira kapan belajar di rumahnya? Dari sekarang? Malam. Belajarnya mau malam apa sore? Semuanya setuju malam. Yang sore? Rencanakan dibuat jadwal belajar malam. Jam berapa mau belajarnya? Habis isya pakai jam? Habis isya itu sampai subuh kan? Pakai jam. Halo, jam berapa? Bikin sendiri, boleh jam 8, jam 7.30. 7.30 bisa. Ya, buat jadwal sendiri. Lalu berapa lama? Ya, ibu tanya berapa lama mau belajarnya? 2 jam. Wow, keren. 2 jam. 3 jam. 3 jam. Dari jam 8 jam 11 ya. Kamu mau berapa jam? Kamu niatnya mau belajar berapa lama? Saya nggak nanya jam deh. Sejam aja. Oke. 1 jam tuh. 1,5 biar beda. 1,5 jam. 1,5 jam. Kamu mau berapa jam? 1,5 jam. Kamu mau berapa jam pengusaha? 30 menit saja. Oh, 1 jam 30. Boleh dong semuanya tepuk tangan. Tulis ya. Tadi minimalnya tuh 1 jam. Oke. Minimal 1. Terserah. Yang 2 jam tadi boleh. 2 jam. Yang 1,5 jam. Kenapa sakit? Ya, boleh. Halo. Sekarang dibuat di rumah tiap malam belajarnya minimal 1 jam. Kelas lain tadi 30 menit loh. Minimal 30 menit kata mereka. Kalau kata kalian pasti lah. Minimal 1 jam. Kita hitung. Malam Senin 30 menit. Sorry. Malam Senin 1 jam. Malam Selasa 1 jam. Malam Rabu 1 jam. Malam Kamis 1 jam. Malam Jumat 1 jam. Jamnya hitung dari sekarang mau jam berapa. Jangan nanti sesempet-sempetnya. Gak bisa, namanya tidak bisa membuat jadwal. Buatlah jadwalnya yang rutin, yang teratur. Halo? Mana yang lebih baik nih? Malam Senin tak belajar, Selasa tak, Rabu tak, Kamis tak belajar. Aku belajarnya malam Jumat aja, men. Tapi aku belajarnya 4 jam. Dari jam 8 sampai jam 12. Mana yang lebih baik? Yang rutin, yang tiap hari. Udah tahu kan? Wajib buat jadwal belajar. Setuju? Setuju. Kapan mau dibuatnya? Kapan mau dibuatnya? 200 tahun lagi. Bercanda. Kapan mau dibuatnya? Nanti malam. Tadi mau bercanda. Nanti mau bikin stand up
Komedi. Nanti malam ya. Oke. Nanti malam semua anak kelas 7 bikin jadwal belajar. Kalau jam 6 bukan waktu belajar, sholat maghrib. Semua orang Islam habis sholat maghrib wajib mengaji, apalagi umur segini. Setelah mengaji, sholat baru belajar. Dari situ mau 30 menit. Oke. Sudah semua bikin jadwal. Selanjutnya siapkan fasilitas. Siapkan fasilitas. Kalian punya kamar? Ada lampunya? Ada lampunya? Karena kami belajarnya malam, jadi sudah lampu. Nanti buku paket dikasih sekolah 10 orang masing-masing. Tapi nanti pas naik ke kelas 8 harus dibalikan. Tidak boleh bilang. Iya, masing-masing buku diberi oleh perpustaka. Nah, itu juga fasilitas. Lalu kuota. Tadi udah ibu tanya, berapa 1 bulan biaya kuotamu? 270.000. Tuh sebelah. Kamu berapa? Wifi. Paket berapa habis sebulan? Hotspot belum boleh beli sendiri. Ya, karena tugasnya bisa dikirim malam hari, maka harus siapkan kuota. Namanya fasilitas. Dan ini memang tanggung jawab orang tua, tapi kamu yang harus mengatur. Ketika mau mengumpulkan tugas, kuota habis. Kebanyakan dipakai YouTube. Terakhir, jaga stamina. Terus, ya, jaga stamina. Apa stamina? Kesehatan badan, fisik, tubuh harus sehat. Ya, makan minum yang baik, harus ada istirahat. Selesai persiapan, persiapan sekarang yang nomor 3. Caranya, cara belajar yang efektif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh ditambah. Ada yang mau bicara? Siapa yang mau mengatakan, oh cara belajar yang efektif itu begini, Bu? Ya. Saya caranya begini, simak dengan fokus. Apa yang disimak, Pak? Pelajaran. Penjelasan dulu. Oke, kasih aplaus dong. Siapa ini namanya? Namanya Azam. Jawabannya apa? Bu Rosdia izin tulis nomor 2 Azam ya. Azam menyimak penjelasan guru dengan fokus kan. Saya pakai dengan serius saja ya. Dengan fokus. Fokus, Bu. Apa itu fokus? Tidak sambil bercanda. Tidak tengok kanan, tengok kiri. Ya, keren. Jawaban nomor 2. Ya. Cara belajar itu harus mempunyai motivasi untuk belajar agar belajar dengan harus mempunyai motivasi. Ya, motivasinya sudah nih. Iya, itu mas sebelum belajar. Sekarang caranya kata dia mah, Bu, harus menyimak penjelasan guru dengan fokus. Ada lagi? Banyak tuh. Tadi ramai. Ayo, Kak, mau bersama harus tahu cara belajar yang baik. Merangkum, bagus. Merangkum, mencatat. Saya tulis di sini ya. Oh, di sini boleh.
Membuat rangkuman. Mencatat. Kira-kira yang dicatat apa, Nak? Pelajaran. Ya, yang bagaimana? Yang penting. Mencatat hal-hal yang penting. Lanjut, apa lagi? Apa lagi? Nomor satunya belum loh. Pernah tidak ketika guru mengajar kalian nggak paham? Kalau tidak paham berarti harus bertanya. Ini ada nomor 4. Hal-hal yang belum dipahami. Boleh nanya kepada siapa? Kepada teman boleh? Harus ada. Apa lagi, Nak? Menyimak, merangkum, bertanya. Menyimak, mencatat, bertanya apa lagi? Menjawab. Menjawab. Oh, tanya, jawab. Ada yang bertanya, jawab. Boleh. Coba buat tanya. Kalau kalian belajar, senangnya belajar sendiri apa belajarnya ada teman? Belajar sama-sama. Belajar bareng ya. Namanya belajar kelompok. Boleh. Belajar kelompok. Boleh. Presentasi. Boleh. Presentasi itu di ujung ya. Setelah menyimak, sudah merangkum, sudah bertanya, boleh melakukan presentasi. Mempresentasi yang bagus. Mempresentasi. Ayo belakang apa lagi yang kamu alami? Sehingga saya merasa, oh saya sampai lulus begini karena saya belajarnya begini. Ayo apa lagi? Mempresentasikan sudah, mencatat sudah, belajar sudah. Memahami materi ya. Memahami materi. Gimana cara yang memahami materi? Ini dia. Menyimak penjelasan guru dengan baru paham. Memahami. Kalau supaya jangan lupa caranya gimana, Nak? Hafal. Supaya jangan lupa, apa sih? Supaya jangan lupa, mencatat, selain dicatat diingat, Kak, itu lagi supaya tempel. Caranya dia apakan? Diulang, bagus. Mengulang-ulang pelajaran. Keren. Mengulang-ulang pelajaran. Nomor satunya mau belum? Iya. Belum kan nomor satunya? Kira-kira apa nomor satu? Dari sini nih. Menyiapkan pelajaran. Hari ini sudah dibagi belum jadwal belajar? Belum kan? Nanti akan dibagi oleh sekolah jadwal pelajaran. Ya? Menyiapkan pelajaran. Jangan sampai jadwalnya matematika kamu bawa PPKN atau sebaliknya. Menyiapkan pelajaran. Bukan cuma itu. Malam ketika belajar yang tadi sepakat itu, buka materi untuk besok. Baca materi untuk besok. Itu namanya menyiapkan pelajaran. Kalau kalian baca dari materi itu mungkin ada 20% yang sudah kalian pahami. Tinggal berapa lagi? 80% nanti dapat di kelas. Kan? Sudah efektif. Karena sudah membaca, namanya menyiapkan pelajaran. Jangan lupa kalau menyiapkan pelajarannya tuh ada tugas, ada PR,
ada tugas membawa alat matematika, membawa alat pelajaran yang lain. Adanya yang pertama dulu. Sebelum menyimak ibu bapak guru, sebelum bertanya harus menyiapkan pelajaran. Begitu. Materinya sudah cukup sampai sini. Ada yang lebih enak lagi nomor 8. Tulis. Membutuhkan istirahat. Belajar membutuhkan istirahat. Belajar membutuhkan istirahat. Enak yang nomor 8. Kalian tadi istirahat kan? Nanti istirahatnya 2 kali. Ada istirahat pagi jam 10, ada istirahat sholat, makan siang. Nanti kalau sudah masuk. Iya, duhur dulu. Bisa. Begitu. Ada belajar, ada perlu istirahat. Anak-anak demikian dulu materinya. Silakan ada yang mau ditanyakan. Setelah itu kalau tidak ditanyakan, ibu yang mau menurut kalian menyampaikan lagi apa yang sudah disampaikan tadi. Boleh kalau mau bertanya silakan. Ya. Mau ditulis sama kakaknya. Mau nanya apa? Kenapa nggak mau bertanya? Yes. Siapa namanya tadi? Azam. Oke, Azam mau nanya apa? Tadi motivasi ada yang jenis luar sama dalam, bedanya. Pertanyaannya bagus, mau mengulang kan? Motivasi katanya masih sangat diingat. Ada 2. Catat ya, kakak. Motivasi itu ada dari dalam, ada dari luar. Dari luar duluan tadi kan? Dari mana misalnya? Dari orang tua, dari guru, dari teman. Ayo guys, semangat kerjain tugas. Ayo belajar. Dari teman bisa. Kalau dari dalam tadi berupa apa? Cita-cita. Dua-duanya diperlukan. Mana yang lebih menyemangati? Bukan yang kedua. Yang menyemangati itu adalah yang pertama, yaitu motivasi dari dalam diri. Aku mau jadi pengusaha. Mana bisa pengusaha on? Pengusaha harus pintar, jadi harus belajar. Halo? Clear? Oke, applause for Azam. Keren. Dia sebenarnya tadi sudah hampir paham, hanya untuk meyakinkan. Ya? Oke. Ada lagi? Ibu, iya. Persiapan belajar itu ada stamina. Bagaimana cara menjaga stamina? Iya. Pertanyaan yang kedua. Siapa ini? Bagaimana cara menjaga stamina? Ada yang bisa bantu jawab? Persiapan belajar itu 1, 2, 3, 4. Harus menjaga stamina. Ayo, pasti pada bisa semua. Gimana cara menjaga stamina supaya fresh? Ini lagi. Beristirahat yang cukup. Beristirahat yang cukup. Apalagi makan makanan yang baik. Bergizi. Tidak terlalu banyak jajan seblak. Nah, iya, pedas, banyak minyak, mengandung lemak, mengandung banyak penyakit, sakit tenggorokan, sakit lambung. Mana bisa mereka? Namanya tidak bisa menjaga stamina. Itu cukup. Keren. Siapa lagi? Keren pas ini. Ayo lebih keren lagi kalau 1 orang lagi yang nanya. Mana? Ada? Masih ada? Oke, tidak ada ya. Siapa kita? Spenwa. Siapa kita? Spenwa. Jaya. Oke, applause for you. Ya, terima kasih semuanya. Masih ada waktu, cuma tinggal beberapa menit. Terima kasih, baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Jangan lupa beberapa pesan dari Studi Santai mulai dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam